Salam sahabat, kali ini kita akan membahas film asal Filipina yang berjudul Silip Si Apoy. Dan film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang bernama Emma yang disia-siakan oleh pacarnya, sampai akhirnya dia punya tetangga baru, dan tetangganya ini sering ngasih perhatian lebih kepada dia. Dan waktu malam berlalu, mereka berjumpa di belakang rumah. Karena tetangganya ini udah dinilai baik, tetangganya ini dapat jatah 2 kali semalam. Tak terbayangnya. Kita tengok aja langsung alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Emma yang hidup di bawah garis kemiskinan bersama kekasihnya yang bernama Mas Ben. Di sisi lain terlihat Alfred yang merupakan tetangga dari Emma itu sendiri. Alfred ini adalah seorang mantan napi cuy. Dia baru bebas dan sekarang ngontrak di sebelahnya kontrakan Emma. Si Al ini lalu terlihat lagi meriksa-meriksa tambalan dinding di kamarnya, dan ternyata ada lubang yang mengarah langsung ke kamar Emma. Al pun melihat jelas kelakuan Ben atau kekasihnya Emma yang berlaku kasar dengan Emma. Namun setelah ribut-ribut selesai, si Mas Ben ini ngajakin Emma untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Dan lagi-lagi itu semua disaksikan juga oleh si Alfred. Selesai memuncratkan kental manis milik sang kekasih, Emma pun secara diam-diam mengambil sejumlah uang di dompet Ben dan menaruhnya pada sebuah patung yang berlubang. Keesokan harinya, sang pemilik kontrakan yang tak lain adalah ibunya sendiri, ibunya si Ben, datang untuk mengambil uang sewa. Di belakangnya juga terlihat si Al yang lagi santuy sebat cuy. Al lalu menyapa si ibu dan berkenalan dengan Emma sembari berkata bahwa ia adalah penghuni kontrakan yang baru. Begitu agak siangan, Emma pun mulai berangkat bekerja. Emma sendiri bekerja pada sebuah koperasi simpan pinjam yang dibuat oleh Ben sang kekasih. Di hari itu Emma pun datang ke sebuah OYO untuk meminjamkan sejumlah uang kepada seorang temannya yang bernama Dina. Dina sendiri adalah teman lama Emma yang merupakan seorang wanita kolingan. Setelah itu Emma pun tiba di gereja untuk melakukan pengakuan dosa di sana. Di sana Emma pun berkata pada pendeta bahwa ia sebenarnya ingin pisah dengan Ben. Dia benar-benar udah gak sanggup karena terus-terusan dikasarin cuy. Tapi di lain sisi dia masih bergantung pada Ben, dan kalau harus pisah maka besar kemungkinan Emma akan menjadi seorang wanita kolingan seperti Dina sahabatnya si Emma. Lantas begitu malam tiba, Ben berkata pada Emma bahwa ia baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai supir taksi. Ben yang masih kesal lantas melampiaskan kekesalannya itu pada Emma yang tentunya lagi-lagi dijadikan samsak tinju cuy. Di sisi lain, Alfred kembali menyaksikan keributan mereka. Di sini Emma yang masih dalam keadaan menangis pun masih dipaksa untuk tetap melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Beberapa saat kemudian Emma lalu pergi ke kamar mandi umum untuk membersihkan dirinya. Gak lama kemudian Alfred datang dan menghampiri Emma. Alfred lalu mulai membuka obrolan dan mengaku bahwa ia sebenarnya iba dengan keadaan Emma. Namun dia sadar diri bahwa Al ini bukanlah siapa-siapa dan gak bisa berbuat banyak. Lalu pada keesokan harinya, Emma dan Al pun saling menyapa. Dan sudah barang tentu Emma berpikir bahwa Al adalah pria yang mungkin bisa menolongnya. Emma lalu berangkat bekerja dan memberikan senyuman manis kepada Alfred. Lalu setelahnya Emma pun mulai berkeliling untuk menagih beberapa orang yang telah meminjam uang darinya. Singkat cerita, pada malam harinya Emma yang lagi ada di kamar mandi tiba-tiba kedatangan Alfred dan mereka pun mengobrol sejenak. Lalu Alfred mengajak Emma untuk menuju ke kamarnya. Di sana mereka pun terlihat mulai akrab, namun saking akrabnya mereka malah sampai terbawa suasana dan dengan duniawi cuy. Setelah melakukan keseruan itu, Al pun memberitahu bahwa selama ini Al sudah memperhatikan Emma melalui lubang yang ada di dindingnya. Emma rupanya nggak marah akan hal itu. Ia bahkan memperbolehkan Al untuk terus memandanginya dan menjadikan obsesinya cuy. Rezeki nomplok banget gitu. Lanjut
pada keesokan harinya, Ben kembali harus menelan pil pahit kala ditolak berkali-kali untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Ben yang orangnya mageran ini pun cuma bisa pasrah karena dia pun sebenarnya nggak memiliki banyak keahlian cuy. Saat di rumah, Ben dan Emma kembali terlibat cekcok dan Ben menuduh Emma telah mengambil sejumlah uang darinya. Lalu Ben juga menuduh Emma telah menjalin hubungan dengan pria lain. Emma pun mulai kebingungan kenapa tebakan Ben benar semua cuy. Dia pun mulai ketar-ketir dan akhirnya dia mendatangi kontrakan Al. Emma lalu bercerita panjang lebar tentang masalah ini. Dia yang sebelumnya juga udah pengen banget pisah sama Ben, akhirnya meminta Al untuk membawanya pergi dari kota ini. Lantas mereka pun membuat sebuah rencana untuk bisa melarikan diri dengan aman dari Ben. Singkat cerita, pada keesokan harinya Emma pun mempersiapkan rencananya dengan baik. Dan rencananya dia berniat memberikan Ben minuman yang telah diberikan obat tidur sebelumnya. Namun ternyata Ben menaruh curiga pada sang kekasih. Ketika minuman itu diberikan padanya, Ben pun hanya pura-pura meminumnya dan dia malah pura-pura tertidur setelahnya. Lantas ketika Emma menyadari bahwa Ben sudah terlelap, dia pun segera mempersiapkan dirinya dan mulai beranjak pergi dari sana. Lantas ketika Emma mulai melangkahkan kaki keluar, Ben pun tiba-tiba muncul dan Emma kembali disemprot oleh Ben. Di tengah-tengah keributan itu, Al pun muncul dari belakang dan langsung membogem Ben. Emma yang diliputi rasa kebencian lalu mengambil sebilah pisau dan langsung ditujukan kepada Ben dan membuatnya seketika modar cuy. Sembari menenangkan Emma, Al lantas menyarankan agar mereka tetap tinggal di sana supaya nggak menyulut kecurigaan para tetangga. Al lalu meminjam sebuah mobil milik rekannya dan di tengah malam Al membawa Ben dan membiarkannya mengapung di atas sungai. Sementara di sisi lain Emma bersigap untuk membersihkan tempat kejadian untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada. Lalu keesokan paginya dengan mengaku bahwa Ben belum pulang dari kemarin, Emma dan ibunya pun mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Sang ibu pun menyarankan kepolisian agar ia segera memeriksa orang-orang yang berhutang uang dengan Ben, karena menurutnya orang-orang itulah yang patut dicurigai. Lantas begitu tiba di rumah, sang ibu pun membuka sebuah rahasia di mana sebenarnya ia nggak pernah mengizinkan Ben untuk menikah dengan Emma. Mereka hanya diperbolehkan untuk tinggal bersama. Oleh karena itu mereka pun tak kunjung menikah karena terhalang restu dari sang ibunda. Semenjak kejadian itu, Alfred dan Emma pun sepakat untuk tak saling bertemu selama beberapa waktu. Mereka pun hanya berkomunikasi melalui lubang kecil yang ada di dinding. Dan Emma kerap kali cuman bisa mancing-mancing doang kalau si Alfred lagi pengen ngocok telurnya cuy. Hingga akhirnya pada suatu malam, Emma yang udah lama nggak digoyang secara tiba-tiba mendatangi kontrakan Al tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Emma pun benar-benar kaget karena ternyata di dalam kamarnya terdapat Dina yang baru kelar pakai baju cuy. Sebelum kemarahan Emma semakin memuncak, Al pun segera menjelaskan bahwa Dina datang kemari karena temannya Al ini lagi butuh jasanya Dina. Al pun akhirnya menghubungkan temannya kepada si Dina dan juga menyediakan tempatnya sekaligus. Nah di sini karena Al lagi butuh uang banget, dia pun meminta Emma untuk kerja keras seperti si Dina. Awalnya Emma pun menolak mentah-mentah tawaran itu. Namun Al di sini mendesak bahwa ia akan melaporkan kejadian tentang Ben kepada ibunya dan juga pihak kepolisian. Dan kalau itu udah dilakuin, sudah dipastikan bahwa Emma akan mendekam di dalam tahanan. Di hari-hari berikutnya, Emma pun harus menuruti semua perkataan Al dan juga memenuhi kebutuhan pria-pria yang punya selera cuy. Alfred yang awalnya dinilai baik oleh Emma, nyatanya sekarang malah lebih buruk ternyata dari Ben. Alih-alih ingin memperbaiki hubungannya dengan Al, kini Emma malah mulai merasa kehilangan Ben. Lalu pada keesokan harinya, Emma pun kembali mendatangi gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Namun ketika ditanya apa yang sudah ia perbuat, Emma tak kuasa mengatakannya dan malah pergi dari sana. Emma pun berjalan pulang dengan tatapan kosong dan berharap agar Ben bisa kembali dengannya dan membelanya. Malam harinya ketika Emma sedang berada di rumah, dia dikejutkan dengan kemunculan Ben di depan matanya. Emma pun ketakutan karena mungkin dia mengira bahwa Ben adalah hantu. Dengan wajah pucat, Ben pun berkata bahwa ini bukan mimpi. Seketika Emma pun menangis dan meminta maaf kepada Ben. Ben lantas berkata bahwa
ia akan memaafkan Emma jika Emma mau menolongnya untuk membalaskan amarahnya kepada Alfred. Dia pun memanfaatkan Emma untuk memancing Alfred datang ke rumahnya. Tanpa membuang-buang waktu, Ben dan Emma pun langsung menjalankan rencana mereka. Emma pun mulai memanggil-manggil Alfred dengan nada yang sedikit menggoda, dan dia menyuruhnya untuk datang ke rumahnya dengan cepat. Alfred pun akhirnya segera menuju ke sana, dan begitu sampai di sana, Al pun dibuat lemas dengan Emma yang rupanya sangat. Ben pun muncul dan mulai melancarkan aksinya. Nah, di sini Emma ternyata sudah dari awal menginginkan agar mereka saling baku hantam, karena di matanya keduanya merupakan orang yang sama-sama jahat. Di malam itu mereka berdua pun terlibat perkelahian, dan pada akhirnya mereka pun modar di waktu yang sama. Lantas pada keesokan harinya, para polisi pun mulai berdatangan, dan Emma berpura-pura membuat keterangan palsu dengan mengaku bahwa dirinya adalah korban dengan sangat-sangat meyakinkan. Emma pun berhasil mengelabui polisi dan juga ibunya si Ben sendiri. Lalu beberapa hari kemudian, Emma pun memutuskan untuk pergi dari kontrakannya dengan damai dan tanpa meninggalkan kecurigaan sedikit pun. Dan akhirnya film pun selesai.